Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dengan NIM 2004226209111. Saya dari Offering MM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uraian flowchart tentang siklus pemrosesan dokumen transaksi. Baik, untuk flowchartnya ini saya beri nomor seperti ini ya. Ini agar memudahkan saya ketika menjelaskan nanti. Oke, yang pertama ada terminal atau komputer personal tertulis terminal penjualan dan input data penjualan. Nah, ini artinya ketika ada data yang masuk pada terminal penjualan akan diinput ke data penjualan pada waktu yang sama. Kedua, ada proses dokumen yang menuju sebuah simbol pengolahan komputer. Ini berisi edit data penjualan dan cetak tanda terima pelanggan. Nah, ini artinya data penjualan yang telah diinput akan diproses menggunakan komputer untuk dilakukan pengeditan data penjualan serta mencetak tanda terima untuk pelanggan. Nah, yang ketiga ada arus yang menuju sebuah simbol dokumen, di sana tertulis tanda terima pelanggan. Ini artinya proses pencetakan tanda terima pelanggan tadi itu telah selesai dan telah menjadi bentuk dokumen. Yang keempat, ada arus yang menuju simbol penyimpanan online. Di sini tertulis data penjualan. Nah, ini artinya data yang diedit tadi disimpan ke dalam sebuah penyimpanan seperti jenis hard disk seperti itu. Nah, yang kelima, ada link komunikasi yang menuju simbol pengolahan komputer. Di sana tertulis ringkas data penjualan dan cetak nilai total batch. Oke, ini artinya data penjualan yang telah disimpan itu dilakukan proses peringkasan menggunakan komputer, lalu mencetak nilai total penjualan yang telah diterima. Untuk yang keenam ini ada arus yang menuju simbol dokumen, dan di sana itu tertulis nilai total batch. Oke, ini artinya nilai total penjualan yang sedang dalam proses cetak tadi di proses kelima itu telah menjadi bentuk dokumen, telah selesai dicetak. Yang ketujuh ada arus yang menuju simbol penyimpanan online. Lalu di sana tertulis file transaksi penjualan harian. Nah, ini artinya file yang telah diringkas itu telah menjadi file transaksi penjualan harian kemudian disimpan ke dalam sebuah penyimpanan seperti hard disk. Nah, dan yang kedelapan ini ada arus yang menuju simbol pengolahan komputer. Di sana bisa kita lihat tertulis perbarui database. Oke, itu artinya sebuah proses pembaharuan data terkait sistem buku besar umum dan pelaporan keuangan berisikan seperti arsip induk, arsip transaksi, dan juga arsip riwayat. Selanjutnya, yang ke-9, ini ada arus yang menuju simbol dokumen. Di sana tertulis nilai total batch. Ini artinya proses pembaharuan database tadi, ini telah menghasilkan nilai total penjualan baru yang sudah berbentuk dokumen. Untuk yang ke-10, ada dua arus dari dokumen total batch ini, yang atas dan bawah, ini menuju simbol operasi manual, bertuliskan, bandingkan, dan rekonsiliasi. Oke, ini artinya total penjualan ketika awal pemrosesan transaksi dengan total penjualan ketika pembaharuan data terkait buku besar ini akan dilakukan proses rekonsiliasi secara manual apabila terjadi sebuah perbedaan nilai total penjualan. Untuk yang ke-11, ini ada 4 arus dari pembaharuan database. Ini yang 4 seperti tabung ini menunjukkan simbol disk magnetik tertulis database piutang usaha, database persediaan, lalu database penjualan, dan terakhir ini buku besar. Baik, ini artinya database yang telah diperbarui pada proses ke-8 tadi itu dikelompokkan ke dalam kategorinya masing-masing dan disimpan secara permanen. Oke, kita lanjut. Yang ke-12 ya ini, yang keempat disk magnetik ini, yang seperti tabung ini terhubung pada simbol pengolahan komputer yang bertuliskan sistem pemrosesan pertanyaan ini, yang nomor 2 dari bawah seperti yang bisa kita lihat. Nah, ini artinya dilakukan pemrosesan untuk menjawab pertanyaan rutin yang mungkin sering terjadi pada perusahaan. Nah, yang ke-13, yang terakhir, ini ada 3 arus yang menuju 3 simbol display. Ini bertuliskan status rekening pelanggan, status persediaan, dan analisis penjualan. Nah, ini artinya status rekening pelanggan, status persediaan, dan juga analisis penjualan ini telah diketahui berapa nilainya, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing sebagai output dari tahap pemrosesan pertanyaan yang nomor ke-12 tadi. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.